Assalamualaikum warahmatullahi Oke, mulai. wabarakatuh. Selamat malam, saya ucapkan selaku moderator dalam pertemuan virtual ini. Sebelumnya kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkatnya kita dapat melakukan pertemuan virtual kita ini dengan baik. Selamat malam juga kami ucapkan kepada Abang Muhammad Ilham Siregar, SP, selaku narasumber kami. Di sini kami dari program studi pendidikan S1 Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan mata kuliah Perkebunan Kelapa Sawit A, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Dr. Insinyur Charlo MP. Di sini kami gabungan dari kelas AET 1 dan AET 2. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Untuk Saudari Nuralisa dipersilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam abang dan sekalian. Ini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Alisa dengan NIM 200301002. Perkenalkan, nama saya Sari Irwana Limbong dengan NIM 200301058. Perkenalkan, nama saya Aprilia Putri Ferida Harahap, NIM 200301040. Kenalkan, nama saya Febi Indah Safira, NIM 200301019. Perkenalkan, nama saya Herlina Rafika Paru-Paru, NIM 200301016. Perkenalkan, nama saya Faujan Pratama dengan NIM 20013010181. Perkenalkan, nama saya Rahmanur Adawiyah Huta Barat dengan NIM 200301079. Saya Khadijah Caniago, NIM 2003074. Perkenalkan, nama saya Salsabila Salwarianma dengan NIM 200301084. Selanjutnya, untuk Bang Ilham, kami persilakan waktu dan tempat untuk memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum, selamat malam semua. Waalaikumsalam, Bang. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Siregar, NIM 09031002. Bener ya? AET 1 2009. Sekarang ini perusahaan keempat di PT Tridaya Hutan Lestari CAA Group di Kutai Timur, Kalimantan Timur, Indonesia. Baiklah, selanjutnya kita mulai acara kita, di mana kami mengusung tema yang berjudul Kelapa Sawit sebagai Pemulih Ekonomi di Indonesia. Kami persilakan untuk Saudari Salsa menayangkan videonya. Inilah bentuk perkebunan terluas yang ada di Indonesia. Setiap orang pastinya mengetahui tanaman ini. Sebuah komoditas penyumbang ekspor terbesar Indonesia selain minyak dan gas. Tahun 2015, nilai ekspor produk dari tanaman ini mencapai 18,1 miliar US dollar atau berkontribusi sebesar 13,7% terhadap total ekspor Indonesia. Indonesia menguasai industri kelapa sawit dunia, memiliki kebun terluas dan kapasitas produksi crude palm oil atau CPO terbesar di dunia. Berdasarkan data Kementerian Pertanian dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, total luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 15,7 juta hektar. 10,7 juta hektar dikelola oleh perusahaan swasta besar, 493.000 hektar dikelola oleh badan usaha milik negara atau BUMN, dan 4,4 juta hektar dikelola oleh perkebunan rakyat. Perkebunan kelapa sawit ini tersebar di 22 provinsi, terluas berada di Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat.
Namun meningkatnya produksi dan ekspor dari kelapa sawit belum berdampak pada peningkatan penerimaan negara dari pajak. Bahkan penerimaan pajak pada tahun 2014 menurun di saat produksi dan ekspor kelapa sawit meningkat. Banyaknya kebijakan dan regulasi yang ada saat ini tidak mampu mendorong penerimaan negara, terutama di sektor pajak. Terdapat indikasi adanya perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Luasnya perkebunan kelapa sawit yang dibuka, serta lemahnya pengelolaan lahan beresiko menimbulkan banyak masalah. Yang paling utama adalah masalah tumpang tindih perizinan, khususnya izin untuk kawasan hutan konservasi, hutan lindung, dan lahan gambut. Keberadaan kelapa sawit juga beresiko menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan konflik lahan. Berdasarkan laporan Bank Dunia, kebakaran hutan pada tahun 2015 seluas 2,6 juta hektar. Sebagian besar berada di lahan perkebunan kelapa sawit. Karena banyaknya masalah dan peluang kerugian negara dari sektor perkebunan kelapa sawit, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan kajian sistem pengelolaan komoditas kelapa sawit di Indonesia. Kajian dilakukan dari aspek regulasi, kelembagaan, serta tata laksana pada rantai distribusi. Mulai dari pengelolaan pembenihan, sistem pengelolaan perkebunan dan pengolahannya, serta sistem pengelolaan tata niaga komoditas kelapa sawit. Kajian ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia. Dari hasil kajian KPK tentang sistem pengelolaan komoditas kelapa sawit, terdapat 3 temuan. Pertama, sistem pengendalian dalam perizinan perkebunan kelapa sawit belum memadai dan akuntabel untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha. Hasil analisis KPK, tidak adanya mekanisme perencanaan perizinan berbasis tata ruang yang efektif untuk mengendalikan usaha perkebunan kelapa sawit. Peraturan perizinan di sektor perkebunan belum mengatur secara efektif koordinasi lintas lembaga dalam penerbitan dan pengendalian izin di sektor perkebunan. Dampak dari temuan ini adalah sebagai berikut. Kedua, tidak efektifnya pengendalian pungutan ekspor komoditas kelapa sawit. Sistem verifikasi ekspor tidak berjalan baik. Penggunaan dana perkebunan kelapa sawit habis untuk program subsidi biofuel dan hanya 3 grup usaha menjadi penerima manfaat utama. Dampak dari temuan ini adalah sebagai berikut. Tidak optimalnya pungutan pajak sektor kelapa sawit oleh Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak tidak mendorong kepatuhan wajib pajak sektor perkebunan kelapa sawit.
Tidak ada sistem integrasi data perkelapa sawitan dengan data perpajakan. Potensi pajak di sektor kelapa sawit belum terpungut secara maksimal. Dampak dari temuan ini adalah sebagai berikut. Dengan hasil kajian ini, KPK mendorong adanya perbaikan pengelolaan komoditas kelapa sawit secara menyeluruh, sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap perekonomian dan juga dapat meminimalisir potensi korupsi yang terjadi di sektor kelapa sawit. Baiklah, setelah kita menonton tayangan video tersebut, kita masuk ke inti acaranya. Kepada Saudari Baby dipersilahkan waktu dan tempat. Terima kasih kepada Saudari Sari yang telah memberikan waktunya untuk saya dapat berbicara di pertemuan kali ini. Dan tidak lupa pula saya berterima kasih kepada Muhammad Ilham Siregar, Sarjana Pertanian, selaku narasumber yang telah memberikan waktunya untuk pertemuan kali ini. Untuk pertanyaan yang pertama, seperti yang telah kita ketahui saat ini, kelapa sawit Indonesia itu telah berkembang menjadi bagian yang paling penting di dunia. Nah, kelapa sawit juga tidak hanya telah menjelma menjadi penyumbang paling penting devisa negara dari nilai ekspornya. Apakah sudah dapat dikatakan bahwa kelapa sawit itu sudah dapat memulihkan perekonomian Indonesia secara menyeluruh, Bang? Kalau secara menyeluruh, saya rasa belum. Ya, karena kan satu komoditi kelapa sawit 13% ya menyumbang devisa negara kan 13%. Jadi kalau menyeluruh saya rasa belum. Tapi paling besar iya. Satu komoditi saja sudah 13%. Mungkin kita ekspor komoditi mungkin ratusan sampai ribuan komoditi yang diekspor. Tapi dengan satu komoditi kelapa sawit, CPO atau PKO, sudah 13% itu kan luar biasa. Jadi, tapi kalau untuk menyeluruh ekonomi Indonesia, saya rasa belum. Tapi tetap ya, potensi kelapa sawit tetap luar biasa dibandingkan yang lain. Baik, terima kasih Bang. Untuk sejauh ini, bagaimana dukungan pemerintah dalam progres membangun ekonomi yang berkelanjutan, terutama pada bidang kelapa sawit Indonesia ini, Bang? Kalau untuk pemerintah, yang Abang rasa sangat mendukung kelapa sawit. Bahkan ekspansi ke Papua juga sepertinya diberikan izin oleh pemerintah. Jadi kan banyak nih perusahaan-perusahaan swasta ekspansi ke Papua ya. Jadi Abang rasa pemerintah juga mendukung. Nggak mungkin pemerintah nggak mendukung. Karena yang saat ini aja udah 13%. Apalagi kalau kelapa sawit sampai ke Papua. Nah, mungkin bisa di angka 20% lebih untuk menjumbang di ekonomi Indonesia. Ya, pemerintah mendukung ya untuk kelapa sawit karena komoditas kelapa sawit ini nomor 1 di dunia Indonesia. Jadi ya nggak mungkin nggak didukung lah, kan nomor 1 di dunia. Kalau kelebihan dari minyak kelapa sawit yang menjadikan sebagai industri yang paling diminati saat ini, bahkan seluruh dunia itu hampir menggunakannya. Itu apa sih kelebihannya, Bang? Kelebihannya ya, kalau dibandingkan dengan minyak-minyak yang lainnya, misalnya minyak zaitun, terus minyak bunga matahari, terus minyak kedelai, minyak kelapa, minyak hayati yang lainnya,
memang secara potensial lebih baik. Tapi nggak juga minyak kelapa sawit itu jelek, nggak baik juga karena kan dia hayati juga dari tanaman, dari tumbuhan, bagus. Cuma eh, dia kenapa lebih baik? Satu, persentasi minyaknya lebih tinggi. Dia bisa mencapai 25% dari sawit, sedangkan minyak-minyak lain, bunga matahari, kedelai, kelapa sawit, itu nggak sampai 25% persentase minyaknya. Mungkin 7%, di bawah 10%, mungkin hanya 5%. Nah, kalau kelapa sawit ini kan banyak, persentasenya kan banyak, 25% tuh. Mungkin 25% per kilo kayaknya ya. 25% minyaknya dalam 1 kilo kelapa sawit. Jadi, untuk penjualan, dia lebih berpotensi karena jumlahnya banyak, sedangkan kita juga manusia membutuhkan minyak tersebut, ya, banyak kegunaannya selain untuk masak, makan, kosmetik, terus obat-obatan, farmasi ya, dan lain-lain, banyak kegunaannya. Jadi kalau kita mau cari minyak matahari, minyak bunga matahari, minyak kelapa, minyak zaitun, dan minyak-minyak yang lain, nggak cukup kita mau buat minyak makan untuk satu dunia ini, kita mau buat pangan untuk dunia ini, kita mau untuk kosmetik untuk dia ini nggak cukup. Makanya orang pakai CPO untuk mencukupi kebutuhan manusia juga. Yang penting penggunaannya. Kalau yang dibilang jelek itu kan karena minyak jelantah dipakai. Nah, kayak gitu. 3-4 kali penggorengan masih dipakai. Nah, itu yang jelek. Kalau yang lainnya itu bagus semua. Yang berikutnya saya ingin bertanya, Bang. Kadangkala itu kan harga minyak kelapa sawit itu bisa naik turun. Apa sih yang menyebabkan naik turunnya harga minyak tersebut? Apakah dipengaruhi oleh rendahnya kualitas sawit atau ada faktor lain? Ya, di mana-mana harga naik turun itu karena supply and demand. Hukum dasar ekonomi itu. Supply and demand. Ya, kalau banyak jumlahnya, terus ya di mana ada jumlahnya banyak dalam jumlah besar, di mana-mana ada, pasti harganya ya standar atau murah, nggak mungkin mahal. Jadi kalau barangnya sedikit dan langka, walaupun mungkin fungsinya nggak baik-baik, nggak bagus-bagus amat, mahal. Nah, itu dia. Kalau naik turunnya harga itu karena supply and demand. Kelapa sawit banyak nih, ya kan? Dibandingkan minyak apa yang jelek ya. Anggaplah minyak babi jelek, ya kan? Kita bandingkan sama minyak babi sama minyak sawit. Minyak sawit nih banyak, ya kan? Minyak sawit nih banyak. Tapi karena dia karena dia sudah cukupi kebutuhan manusia, jadi murah dia. Sedangkan minyak babi jelek nih, lebih jelek dari minyak sawit. Tapi karena dia sedikit dan langka, jadi mahal dia. Nah, jadi yang mempengaruhi itu supply and demand. Bang, ingin mau Ya, nanggapi, Bang. Kan tadi kalau ya, misal harganya itu memang dari permintaan sama persediaan. supply and demand tadi kan, Bang. Berarti kelapa sawit, kualitas minyak kelapa sawit itu nggak nentuin harga berarti, Bang. Menentukan juga sih, menentukan. Eh, kualitas minyak kelapa sawit menentukan, ya. Menentukan dari semua produk punya kualitas masing-masing. Dari kualitas menentukan harga. Karena setiap rendemen
rendemen itu beda-beda kualitasnya. Berarti yang dipengaruhi supply and demand tadi bukan harga minyak kelapa sawit ya Bang, tapi harga hasil dari minyak kelapa sawit itu. Semisal kayak kosmetik atau minyak makan gitu Bang. Di mana-mana ya kualitas saya rasa mempengaruhi harga, nggak hanya kualitas minyak kelapa sawit. Kualitas handphone juga pengaruh kan dengan harga. Apa yang mempengaruhi kualitas CPO? Kualitas CPO memang mempengaruhi harga karena ini ada kualitas CPO itu yang bersertifikat RSPO. Nah, jika CPO-nya bersertifikat RSPO, harganya lebih mahal. Harganya lebih mahal dibandingkan yang CPO dari pabrik kelapa sawit yang tidak punya sertifikat RSPO. Nah, jadi harga CPO paling tinggi apabila dia mempunyai sertifikat RSPO, sertifikat ISCC. Nah, di bawahnya lagi ada lagi kalau dia punya sertifikat ISPO. Sertifikat ISPO, ya. Nah, karena apa? Karena setiap perusahaan kalau ingin menjual CPO dengan harga premium, perusahaan tersebut harus mempunyai sertifikat RSPO karena RSPO itu diakui oleh Eropa minyak kelapa sawitnya. Jadi harganya premium. Kalau menjual CPO tapi perusahaan tersebut nggak punya sertifikat RSPO, apalagi tidak punya sertifikat ISPO, ya harganya di bawah harga premium. Karena nggak ada pengakuan dari Eropa, bahkan mungkin dia nggak bisa jual ke Eropa, dia paling hanya jual nasional aja, nggak bisa jual ke luar. Karena orang Eropa kalau mau beli minyak kelapa sawit, dia harus tahu kalau yang jual itu bersertifikat RSPO. Yang kita ketahui beberapa tahun ini sedang pandemi COVID. Pemasaran kelapa sawit itu bagaimana, Bang? Itu membaik atau memburuk, Bang? Tetap ada pengaruhnya, tapi nggak terlalu seperti wisata, hotel, kuliner, transportasi, kan dampaknya signifikan nih. Yang lain, yang usaha itu tuh, usaha transportasi, wisata, hotel, kuliner kan dampaknya signifikan. Tapi kalau kelapa sawit enggak. Kelapa sawit tidak terlalu berpengaruh karena apa ya? Dia kan jual CPO. Paling dia pengaruhnya ada ketika perusahaan kosmetik atau perusahaan farmasi ya yang menggunakan CPO, karena perusahaan kosmetiknya macet, dia nggak bisa impor atau beli CPO karena ada macet. Tapi kalau untuk pangan, karena kalau dikatakan 100% CPO, itu mungkin untuk kosmetik 10%, untuk farmasi 5%, untuk sabun-sabun apa segala macam 10%, untuk bahan baku makanan misalnya coklat apa segala macam ya 15%. Nah, sisanya lagi kurang lebih 50-60% itu untuk minyak goreng apa segala macam gitu kan. Jadi nggak terlalu berpengaruh dia karena manusia membutuhkan minyak goreng, membutuhkan bahan baku untuk pangan, walaupun dia nggak pakai kosmetik pun nggak apa-apa, ya kan? Tapi kalau untuk makan dia wajib, nggak mungkin dong orang nggak makan, karena kan itu minyak goreng kebutuhan dasar. Orang mau buat gorengan, orang kalau nggak pergi ke hotel nggak apa-apa, orang kalau nggak pergi naik pesawat, naik kereta api nggak apa-apa, orang kalau
nggak liburan ke pantai nggak apa-apa. Tapi kalau orang mau goreng ikan, goreng ayam kan harus beli minyak goreng. Jadi tetap lanjut dia. Ya kan masih lanjut. Izin Bang, saya ingin bertanya, minyak kelapa sawit ini mengandung kolesterol nggak Bang? Atau ada dampak lain yang bisa ke tubuh manusia gitu Bang? Kalau sebenarnya ada tapi sedikit. Kalau untuk kolesterol itu ada tapi sedikit. Karena sesungguhnya minyak kelapa sawit itu tetap minyak nabati. Iya, nabati, tumbuhan. Jadi dia tetap baik, ya kan? Minyak nabati kan tetap baik. Kalau potensi kolesterolnya ada tapi sedikit. Yang buat dia besar itu jika gorengnya terlalu lama, terus berkali-kali dipakai sampai berubah warna, jadi kecoklatan terus menghitam, tetap dipakai. Nah, yang membuat potensi itu makin besar kolesterolnya itu. Tapi kalau penggunaannya normal, saya rasa nggak apa-apa. Berarti minyak kelapa sawit ini tidak terlalu berpengaruh ke kesehatan ya Bang? Untuk kesehatan baru, karena kan dia punya vitamin. Banyak macam-macam lah. Coba lihat aja produk-produk Bimoli, Sanko, Filma, atau dia kan tuh kasih tahu tuh di vitamin B, A, segala macam lah kan. Nah, kalau untuk kesehatan tubuh, gua rasa bagus-bagus saja. Iya, tapi saya pernah baca jurnal kan Bang. Di jurnal itu tertulis kelapa sawit ini mengandung 80% asam lemak jenuh yang bisa menyebabkan penyakit jantung Bang. Kalau jurnal yang untuk black campaign sebenarnya banyak. Dibilang minyak kelapa sawit begini begitu, terus merusak hutan, terus menyebabkan banjir, terus untuk kesehatan juga merusak kesehatan. Itu black campaign. Jadi supaya harga CPO kita murah, nggak bisa jual keluar. Kalau dibilang katanya asam lemak 10%, saya rasa nggak benar. Itu yang asam lemak jenuhnya 80% itu minyak jelantah. Kalau Saniago pakai minyak jelantah, iya asam lemak jenuhnya 80%. Tapi kalau yang berkualitas, nggak sampai 80%. Iya, tau kan minyak kiloan yang di drum itu kan kadang kita jual tuh nggak pakai kemasan. Dia yang di drum dikiloin pakai plastik biasa, itu mungkin jenuhnya tinggi. Tapi kalau misalnya kayak Sanko, produk yang bagus lah, jenuhnya nggak sampai segitu. Ada, tapi sedikit. Saat ini kan sedang maraknya juga tentang pembuatan minyak nabati, bisa dari bunga matahari, kelapa. Nah itu apakah berpengaruh terhadap perkembangan kelapa sawit? Nggak berpengaruh itu. Minyak matahari walaupun ada, minyak zaitun walaupun ada, minyak kelapa ada, nggak berpengaruh karena jumlah mereka tuh kecil, sedikit. Yang pakai itu paling orang-orang kaya, orang-orang Eropa, orang-orang kaya yang bisa sanggup beli mahal. Kan lebih banyak orang menengah ke bawah jumlahnya. Dan manusia semakin bertambah.
Dan manusia semakin bertambah, berarti kebutuhan juga semakin bertambah. Bahkan kelapa sawit ekspansi tuh ke Papua. Artinya kan masih dibutuhkan. Kurang berarti. Masih banyak kelapa sawit. Mungkin kalau ada lahan kosong di daerah lain, mungkin diekspansi lagi sama perusahaan swasta. Izin Bang, Iya, seperti kita ketahui itu kan kelapa sawit kan banyak dipakai di barang dagang seperti kosmetik, kesehatan, makanan. Tetapi kenapa kelapa sawit tidak dicantumkan Bang di label barang dagangnya Bang? Itu kenapa ya Bang? mungkin dia dalam bentuk ekstrak lain. Mungkin kalau nggak disebutkan di situ dia CPO, mungkin dalam bentuk ekstrak esensial lain. Namanya apa? Saya kurang paham juga disebutkan namanya apa. Tapi jelasnya itu bahan bakunya, bahan dasarnya CPO. Tapi intinya itu, jadi lemak itu penting. Nah, yang aman pakai lemak nabati dalam jumlah besar yang punya kelapa sawit. Seperti yang kita ketahui, kelapa sawit itu harganya kan meningkat kan Bang di masa pandemi ini. Iya, betul. Dikatakan dapat memulihkan ekonomi negara. Untuk pertanyaan saya Bang, di Uni Eropa atau negara barat itu banyak yang mengatakan bahwa kelapa sawit menyebabkan pemanasan global, sehingga mereka beralih untuk menggunakan minyak nabati dari biji bunga matahari kan Bang. Jadi Bang, pertanyaan saya, apakah pernyataan mengenai kelapa sawit yang menyebabkan pemanasan global itu benar atau tidak Bang? Tidak benar itu. Itu black campaign lagi, black campaign-nya orang Eropa itu. Jadi supaya ekonomi kita ini nggak baik, terus supaya ekonomi Indonesia ini nggak maju-maju, orang Indonesia ini tetap miskin, nggak kaya-kaya. Jadi dibilanglah isu bahwasannya terus ini buat global warming karena habis hutan ditebangi, ya kan? Padahal kelapa sawit itu tanaman yang menyuplai atau sumber oksigen, dan dia juga menyerap karbon dioksida. Coba lihat penelitian orang kelapa sawit itu. Kelapa sawit itu mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Iya, jadi kalau dibilang isu pemanasan global itu black campaign itu. Berarti Bang, saya pernah mendengar bahwa minyak kelapa sawit ini tidak ramah lingkungan. Berarti itu hoax ya Bang? Iya, itu supaya orang Eropa itu menekan harga minyak kelapa sawit. Kalau orang Eropa setuju apa segala macam oke, kita ekspor jutaan ton, ya kan? Harga masih di angka sekarang bagus harganya 12.000, ya kan? Kita ekspor jutaan ton kalikan 12.000. Bagaimana kalau CPO ini harganya 120.000? Mau berapa miliar dolar kalau diekspor jutaan ton? Nah, jadi ditekan supaya harganya hancur. Kalau harganya bagus, Indonesia cepat maju.
Jadi kenapa sibuk sekarang orang mau nanam-nanam sawit? Cina sekarang mau nanam sawit di Cina itu. Mereka mau nanam sawit di negaranya sendiri. Terus Eropa itu sebenarnya mau nanam sawit, cuman nggak cocok syarat tumbuhnya. Syarat tumbuhnya kan iklim tropis. Terus curah hujan 300 mili 300 mili per tahun ya. 300 sampai 500 mili per tahun kalau nggak salah. Intensitas cahayanya harus. Nah, terus segala macam. Kalau orang Eropa bisa nanam, ditanam itu kelapa sawit. Karena mereka nggak bisa nanam aja itu. Contoh di Amerika Selatan, Kolombia nanam, Brazil nanam, ya kan? Banyak yang nanam. Karena orang Eropa nggak bisa nanam, udahlah dijelek-jelekin lah kelapa sawit. Gitu. Jadi itu hoax, black campaign. Jadi Bang, apa betul kelapa sawit itu tidak baik bagi hutan hujan? Enggak benar itu. Enggak benar, karena kelapa sawit juga menyerap air. Dia kan rakus air, menyerap air dia cepat. Jadi nggak masalah. Bang izin Bang, bagaimana Iya. pandangan Abang dengan merabaknya pembukaan lahan kelapa sawit secara paksa yang seperti yang telah kita ketahui di awal tahun kemarin, seperti di daerah Riau telah terjadi pembakaran hutan secara paksa. Nah, itu bagaimana pendapat Abang mengenai itu? Kalau itu salah, itu nggak benar. Karena pemerintah sudah melarang itu. Memang itu salah kalau dibakar, karena pemerintah kan melarang. Jadi kalau mau buka lahan itu harus zero burning. Ya kan? Zero burning tanpa main api lah, tanpa bakar-bakar. Ya, karena merusak lingkungan kalau bakar-bakar. Jadi itu salah kalau dia paksa buka lahan dibakar, itu salah. Ya Bang, yang menanggapi tadi Bang, kan nggak boleh memang yang pembukaan lahan itu kan memang harus zero burning Bang. Ya, Jadi yang tepat itu gimana Bang menurut Abang dari kacamata asisten kebun Bang kalau untuk membuka lahan secara besar gitu Bang? hutan lindung, hutan primer nggak boleh. Itu pun kalau apa itu hutan konservasi itu nggak boleh dibuka. Jadi yang boleh dibuka itu ya lebih tepatnya ya hutan lindung, bukan hutan primer. Hutan apa dibilangnya? Hutan sekunder lah, lawan primer. Ya kalau hutan sekunder masih boleh. Yang penting dia tetap memperhatikan konservasi di dalam perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kalau dia mau buka lahan tetap harus ada konservasinya. Terus untuk hulu dan hilir airnya harus jelas, untuk pembuangan airnya harus jelas. Terus untuk habitat binatang-binatang yang dilindungi juga harus disediakan. Nah, selebihnya itu boleh menurut saya. Penebangan pohon juga boleh. Bang izin Bang. Iya, lanjut. Kelapa sawit yang berkelanjutan kini tersedia dan siap digunakan. Harganya memang sedikit lebih mahal, namun hasilnya juga lebih banyak. Jadi bagaimana cara terbaik mendukung kelapa sawit yang berkelanjutan ini, Bang? Ini mendukung dalam contohnya pemasarannya, pemasarannya ke luar negeri, di dalam negeri, gitu, Bang.
pengolahannya ya dari kualitas buah ya, dari mutu buahnya harus buah matang. Kemudian dalam pengiriman buah ke PKS harus zero dirty, artinya nggak ada sampah, artinya nggak ada rumput, nggak ada batu-batu kerikil, tanah, pokoknya bersih. Jadi kalau bisa ya dikirim ke PKS murni buah dan brondolan, nggak kirim sampah. Jadi kualitas buahnya baik. Secara pengolahan lebih gampang karena di dalam perebusan itu kan tersisih tuh mana yang sampah, mana yang bahan baku brondolan sama buah dalam perebusan. Jadi kalau pengolahan itu kan ada perebusan. Kalau terlalu banyak sampahnya terkontaminasi itu dalam perebusan itu. Jadi dari saat dia panen, kemudian yang panen harus panen buah matang, terus saat kirim dia harus zero dirty, nggak ada sampah, kemudian dia sampai PKS dalam perebusan dia harus betul-betul direbus, harus betul-betul ya kalau istilahnya harus matang lah, kayak direbusnya harus optimal gitu kan, perebusan harus optimal, kemudian sampai dia pengolahan menjadi CPO juga optimal dan maksimal. Nah itu kalau pengolahannya. Kalau penjualannya kita harus butuh yang namanya sertifikat, karena penjualan itu kalau tanpa sertifikat tidak diminati. Yang diminati penjual itu yang bersertifikat, ISPO maupun RSPO. Di sini kan Abang tinggal di daerah perkebunan kelapa sawit. Ekonomi di tempat perkebunan itu sama di Medan itu bedanya gimana itu Bang? Apa lebih mahal untuk masalah harga barang di sana atau lebih murah gitu Bang? Jelas lebih mahal. Karena di sini kan jauh dari kota besar. Jadi yang menyebabkan dia mahal itu transportasi. Barang kan sampai dari kota baru ke pelosok. Nah, di kota harganya udah sekian. Ya kan, di kota Medan murah karena dari penyuplainya gampang. Karena jalannya bagus, banyak kendaraan lalu lalang di sana, jadi murah. Sedangkan di kebun pelosok, jalannya jelek, lubang-lubang, kalaupun dia harus nyebrang sungai. Nah, jadi terlalu banyak transportasi yang harus dilalui. Kemudian jarang yang ada transportasi datang. Jadi ya itu, banyak makan waktu juga, jadi harganya mahal. Banyak butuh energi, barang itu baru sampai ke kebun. Jadi mahal dia. Di sana hanya ada kelapa sawit aja Bang? Atau gimana Bang? Enggak juga, ya petani-petani di sana juga ada yang menanam kakao, padi, jagung, horti, tapi mayoritas sawit, karena sawit lebih menjanjikan. Baiklah Bang, terima kasih kami ucapkan kepada Bang Ilham yang sudah mau menjadi narasumber kami. Terima kasih Bang, sekali lagi kami ucapkan dari gabungan AET 1 dan AET 2. Terima kasih Bang. Iya, ya sama-sama.